Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pemandian Sendang Senjoyo, sumber air Senjoyo di daerah Tingkir Salatiga. Ini kita mulai dari gerbang tol exit tol Salatiga, exit tol Tingkir. Akan mulai perjalanan dari sini. Jadi tadi dari Semarang ke sini full tol biar cepat. Dikarenakan masuk long weekend atau libur panjang ini perjalanan di hari ke atau hari terakhir, yaitu hari Rabu, hari terakhir dari libur panjang di bulan Januari ini. Kita keluar tol. Jadi tadi kita dari gerbang tol kita belok kiri ke kantor jasa marga. Kita nunut pipis sambil ngecek peta. Kita mulai jalan. Nah, ini kita udah sampai di Gangjo exit tol. Kita ke kiri ya. Kalau ke kanan itu kita ke arah kota Salatiga, kita ke kiri. Sebenarnya ke kanan bisa. Kita ini kan rencananya masuknya lewat kiri, nanti pulangnya lewat kanan. Cuman ternyata di video yang dari Senjoyo ke sini itu malah nggak rekamnya mode time lapse, jadi nggak bisa ditampilkan. Kita tampilkan yang perjalanan berangkat saja. Ini dari exit tol menuju Senjoyo, kita ke kiri. Ini kita ke jalan Tingkir Raya ini. Ini kalau lurus terus itu nanti akan sampai Karanggede, Turuh, Bolong Seragen ya. Salah satu saja ini ada busan, ini bus perjalanan panjang, bus Matranan itu. Nah, dan kita akan ketemu ini penunjuk jalan, kita akan ke kanan. Penunjuk jalan tadi ya. Itu kalau nah ini kita ke kanan. Tandanya ini ada pertigaan besar ini. Sekarang kita masuk jalan Galwaton. Ini kita jalan apa? Jalan kabupaten, jalan kampung lah, anggap aja seperti itu. Jadi ini kita ada di Dusun Kerajaan, Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Oh, berarti di sini punya Semarang Kabupaten, bukan Salatiga. Tapi lebih terkenal Salatiga. Aslinya ini ikutnya Kabupaten Semarang ternyata. Memang Kabupaten Semarang itu termasuk kabupaten yang luas pertama atau kedua gitu di Jawa Tengah, selain Cilacap. Lupa Mas Remu, antara Cilacap yang terluas atau Kabupaten Semarang yang terluas. Ini jalannya cenderung nanjak, tapi nanjaknya nggak terasa, nanjak langsam, istilahnya seperti itu. Kita jalan santai saja karena di depan ada truk odol. Daripada bunturan truk, kita jaga jarak. Dan jalannya juga luas sempit, jadi kita tidak memilih untuk menyalip truknya karena ini kan ada keperluan dokumentasi, jadi kita santai saja jalan di belakang truk tapi jaga jarak. Ini jalannya kalau dibilang halus ya halus, kalau dibilang kasar nggak terlalu kasar ya, cukup lumayan. Tadi di belakang ada SD 1 Tegalwaton. Ini kita sudah ada di Dusun Gumungan.
beda dusun, tapi masih satu desa, yaitu ikutnya Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Cikarang. Di sebelah kiri mulai dibangun ruko-ruko kelihatannya. Jadi Mas Ramo terakhir ke Senjaya itu pas lulus kuliah dulu. Itu udah berapa tahun nih? Udah bertahun-tahun baru kesini lagi. Dan Mas Ramo pun sudah lupa Senjaya itu seperti apa. Yang Mas Ramo ingat itu waktu itu Mas Ramo duduk di kayak semacam hutan itu, melihat sendangnya. Kemungkinan sudah berubah banyak sekarang. Ini Mas Ramo berjalan mengikuti Google Map saja, karena ya apa blank kalau mau ke sini. Soalnya kan udah lama nggak ke sini. Ini termasuk jalan desa tapi jalan penghubung desa kemungkinan. Dengan nanjak-nanjak langsam. Di sebelah kiri ini ada lapangan namanya lapangan Somban, bisa buat berbalan itu. Lapangan Somban ini ada di Dusun Mumuan, Desa Tegalwaton. Ini sekarang kita ada di Dusun Rekesan, masih di Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran. Jalanan masih agak naik tapi nggak terasa. Dan kita akan ketemu perempatan, kita belok kanan. Hati-hati di sini, jangan salah jalan. Kita belok kanannya di jalan yang jelek, jangan yang lurus kanan. Nah, kita ambil jalan yang jelek ini, kita sekarang masuk di Jalan Senjoyo. Ini di sebelah kanan kiri kok kelihatannya ada kayak apa, penginapan ya? Iya. Ya sebelah kanan ini ada penginapan namanya, kalau di peta itu namanya Guest House Joglo Penjawi. Kalau di ulasannya ya apa, ada yang bilang bagus tempatnya karena apa, model-modelnya kan model-model Jawa kuno gitu. Kita masih lurus saja, ini kita ada masih di Dusun Rekasan ini. Ini jalannya bisa buat papasan 2 mobil, tapi agak mepet dikit. Ini aspalnya masih aspal kuno ini, model zaman jadul atau ciri khas di pedesaan. Kalau di kota aspal gini udah nggak dipakai. Sekarang kebanyakan pakai aspal goreng. Kalau ini kan aspal gondok untuk penghematan sih. Modelnya itu batu ditata, kemudian dikasih aspal godok tuh, diewer-ewer terus dikasih pasir, udah gitu aja. Jadi ketika nanti pasirnya kering itu akan nempel ke batunya. Aspalnya tuh nggak rata kalau aspal godok tuh, cuman kayak orang ngasih kincau ke bubur itu. Kayaknya ada papasan dengan mobil seperti ini. Masih aman nih buat papasan. Kita lurus saja ini. Ini posisi jalannya datar ya di sini. Di depan jalannya udah bagus, cor. Sekarang kita berganti menjadi jalan cor yang bagus.
Ini sekarang kita ada di Dusun Boto. Dusun Boto masih Desa Tegal Waton, Kecamatan Dengaran. Jadi kalau di kabupaten itu masih namanya dusun-dusun gitu ya, beda kalau di kota itu namanya kampung. Ya dusun itu selevel kampung, tapi kalau kampung itu nggak ada jabatan administratif, cuman julukan saja. Kalau dusun itu kan ada jabatan administratif namanya kepala dusun, itu dapat bengkok itu kalau di desa-desa. Dan ini kita udah sampai di Senjayo. Sebelah kanan ini bupernya bumi perkemahan, jadi bisa melakukan camping. Nanti coba kita explore seperti apa penampakan. Ini maksudnya di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ini lapangan. Ini kadang dibuat perlombaan pacuan kuda. Ini sekarang jalannya cenderung menurun ini. Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah acara sekolahan, acara Dan semakin tajam turunannya ini. Kita belok kanan tadi ya. Sebelah kanan bumi perkemahan, sebelah kiri ladang penduduk. Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka Muhammad? Karena itu mereka Dan semakin gak tajam di sini kita turunannya. Udah nampak sendang senjayanya itu di sebelah kanan. Ada bebek-bebekan atau apa perahu bebek ya. Sebelah kanan kiri ini sudah mulai ada warung, sebelah kiri ini ada parkiran mobil, sebelah kanan itu ada mobil tangki air. Itu air isi ulang dijual-jual ini. Nah, ini sebelah kanan sendangnya, salah satu kolam sendang karena ada banyak kolam. Sebelah kiri itu parkir mobil. Kalau bapak ibu atau teman-teman males jalan naik turun, mending parkir di sekitar sini saja. Masuknya dari sebelah kanan ini. Kalau masuk dari kanan ini jalannya nggak nanjak, nggak naik turun. Nah ini Mas Ramu kan baru pertama kali ini nggak tahu. Mas Ramu mikirnya kita harus parkir di depan. Ini mulai agak naik dikit, dan kita parkirnya kan di depan itu ada mobil-mobil itu. Ya awalnya Mas Ramu mikirnya kita harus parkir di parkir resmi, ternyata di sini juga nggak ada parkiran resmi. Kalau di sini parkir di sini tuh kita harus naik turun. Jadi pas mau ke Sendang kan kita turun. Nanti pas mau pulang kita harus naik ke sini. Jadi mendingan parkir di yang tadi Mas Ramu tunjukkan tadi. Ini kita parkir dulu, nanti kita akan masuk mereview wisatanya seperti apakah Sendang Senjoyo itu atau sumber air Senjoyo. Ini kita loncat langsung jalan kaki menuruni jalan parkiran menuju sumber airnya. Jadi ini tadi parkir mobil bayar 10.000. Nah seperti ini tanjakannya turunannya sebenarnya cukup lumayan kalau di realitinya, cuman kalau di video ini kelihatannya nggak terlalu nampak nurunnya. Nah itu sebelah kanan itu ada jembatan yang tadi Mas Lampu tunjukkan. Kalau parkir di sebelah kanan itu nanti nggak perlu naik turun, langsung bisa jalan datar gitu, langsung ketemu sendangnya. Ini cukup ramai ini karena libur terakhir ya. Mungkin banyak dari wisatawan luar kota yang mungkin mudik ke area Salatiga ini mampir ke sini dulu. Biasanya orang-orang yang dia itu apa istilahnya keluar kota untuk bekerja atau kemudian tinggal di luar kota, ketika mudik ke rumah orang tuanya atau saudaranya atau keluarganya pas liburan panjang gitu kan, biasanya kan suka piknik-piknik tuh, piknik-piknik di daerah yang terdekat dengan keluarga gitu biasanya. Kemudian pas hari terakhir itu ya mampir ke apa tempat piknik.
belum kembali ke daerah asal. Ini kita mau beli rambutan dan apa ini, salak. Kita nyoba cek harga dulu, kelihatannya enak ini, rambutan, salak, dan buah naganya. Jadi ini rambutannya 6.000 per kilogram, salaknya 3 kilo 10.000, terus buah naganya sekilo 10.000. Jadi murah sekali ini, 26.000 kita sudah dapat buah seberat 5 kilo. Jadi di Senja ini bisa dibilang parkirannya semacam ini, cuman di pinggir-pinggir jalan kayak gitu. Kalau yang kantong-kantong parkir ya tadi yang di seberang sana, seberang Endang itu, sama yang di atas di depan restoran atau bengkel itu. Kalau mungkin kalau parkiran ini kosong itu bisa parkir di bawah itu, mobil yang sebelah kiri pol itu nggak jalan naik turun. Tapi kalau posisi liburan ini lebih aman parkir di pinggir jalan yang seberang Sendang itu daripada di depan sini. Sebelah kiri yang hijau-hijau ini selada air. Jadi ini ada penjual selada air, dia juga jual bakwan jembek. Bakwan jembek itu isinya ya selada air itu. Sebelah kanan itu ada mobil parkir ya, kalau datang kasih atau pas nggak libur panjang gini bisa parkir di sini. Kalau bisa parkir di sini ya jalan naik turun. Depan ini ada jembatan nyeberangi sungai kecil, ini sungai dari sumber air Senjayo. Ada gerbang, kayak gerbang masuk ini ada kotaknya. Jadi di sini nggak ada tiket resmi, kita disuruh ngisi kotak ini seikhlasnya. Setelah nyebrang jembatan ini kita langsung ketemu kapul-kapul di sebelah kanan. Sebelah kiri itu ada jalan nggak tahu kemana. Dan di sebelah kanan ini yang jadi pusat ikonnya sekarang. Jadi ada tempat makan dan ada kayak wahana bermain anak-anak yang langsung keceh gitu. Konsepnya keceh. Kelihatannya bayarnya masuk lewat kanan gitu. Mungkin bayar 5.000 mungkin ini masih lurus. Yang sebelah kiri itu isinya toilet. Kalau motor bisa parkir di sini, jadi lebih dekat lagi ya kalau naik motor. Akses menuju Senjayonya ini nggak perlu jalan jauh. Kita masih jalan lurus mencoba mereview tempat wisata Senjayo ini seperti apa. Ini sebelah kanan ada jembatan menuju Sendang pusatnya. Dan ke kiri itu ada wahana bermain air juga. Kita coba cek, kita lihat. Jadi ternyata kalau mau masuk ke sana itu harus bayar 5.000. Jadi ya karena kita cuma lihat-lihat ya kita milih balik lagi. Mungkin kalau ngajak bocil-bocil cocok masuk ke situ bayar 5.000, bisa keceh. Tapi juga ada keceh yang gratis sih, nggak harus bayar di situ. Sekarang kita nyoba lurus masuk ke jembatan itu, nyebrang. Kita lihat di seberang sana ada apakah. Seperti ini kayak pintu air gitu ya, tapi bukan pintu air sih, cuman modelnya dibuat seperti ini saja. Itu sebelah kanan yang menjadi ikonnya sini. Ini alhamdulillah cuaca cerah, walaupun di daerah lain pada mendung dan hujan, termasuk di Semarang pun mendung dan hujan. Dan di depan ini adalah pusat sumber airnya.
ditutup, ada pintu logo PDAM ya. Jadi sumber airnya ditutup kayak gini biar aman, tidak dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu sebelah kanan ini apa, tempat bermain konsep pecah ya, pada pelorotan sama ayunan. Yang sebelah kiri ini kolam kolam bisa ciblon, bisa berenang, itu ada beberapa bapak lagi berenang. Sebenarnya Mas Ramo juga pengen nyemplung ini hawanya, cuman lagi antara ya nggak mood karena baju gantinya ketinggalan di mobil. Kita lanjut jalan aja, lihat-lihat seperti ini. Anginnya lumayan kencang ini, jadi sampai Mas Ramu pulang itu nggak sempat menerbangkan drone karena anginnya sangat kencang. Daripada resiko drone-nya jatuh dan hilang lagi, ini kita akan coba ke depan, lihat di depan ada apakah kolamnya atau ada tempat duduk yang nyaman, estetik gitu. Di sebelah kanan ada beberapa lagi mainan ikan kecil yang warna putih itu. Nah kalau parkir di seberang itu nanti kita tembusnya sini, nggak lewat gerbang tadi, jalannya full datar. Dan depan ini kolam sendang bebek-bebekan, jadi bisa nyewa bebek itu. Ada warung-warung yang berjajar seperti itu. Bakso pangsit tulisannya. Gitu kan Bu, karena memang antusiasme dari warga Semarang itu sangat Kita coba jalan lagi ke sana. Jadi nama Sanjaya ini asal usulnya berasal dari kata Sanjaya. Karena Sanjaya ini termasuk ini apa, nama kerajaan Medang atau Mataram kuno. Jadi dulu awalnya namanya Kalingga, kemudian berubah nama menjadi Sanjaya, dan nama Sanjaya ini diadopsi menjadi nama sumber air di sini, menjadi Senjoyo. Di sebelah kiri ini juga ada kolam buat ciblon, ada bocil-bocil lagi berenang. Yang bangunan hijau itu kuburan, nggak tahu itu kuburan tenanan atau enggak, tapi ini tempat ngalap berkah bagi orang-orang kejawen atau orang-orang yang suka klinik-klinik. Mungkin zaman dulu bisa terkesan horor, kalau sekarang kan jadi nggak terkesan horor walaupun pohonnya besar-besar, mungkin karena rame orang. Mungkin kalau pas lagi sepi itu tetap di sini suasananya agak-agak horor karena kan pohonnya besar-besar, terus banyak lumut dan banyak air. Jadi kita pesan bakwan, jembak, dan minuman buat cemilan sambil duduk istirahat memandang kolam bebek-bebekan, kapal bebek. Kalau punya anak bocil yang bisa ngenjot, bisa nyewa soalnya buat genjotan. Di depan ini banyak ikan-ikan besar sebenarnya, tapi ya paling nggak boleh diambil, atau mungkin malah ikannya ikut keramatkan sama orang-orang sini. Ini kita skip, kita mau explore Coopernya di atas sana atau di belakang warung ini. Kembali bercerita tentang sejarah sumber air Sanjayo ini atau Sendang Sanjayo. Dari yang versi pertama tadi kan dari kerajaan Senjaya atau Ratu Senjaya, karena adanya prasasti di sekitar sini, tapi nggak tahu di sebelah mana posisinya.
ada prasasti dari Kerajaan Medang yang menyebutkan kalau ini wilayah pertirkan dari Kerajaan Senjaya yang versi pertama, tapi ya wallahu alam mungkin cocokologi. Di mitosnya di sini tuh juga ada perkampungan kuno dari apa warisan Kerajaan Senjaya, tapi ya nggak tahu posisinya di sebelah mana bang. Sekarang tinggal seperti ini saja, ada hutan sama sumber air. Untuk versi yang kedua, ini berkaitan dengan tokoh bernama Arya Senjaya. Ini semacam cerita pewayangan, ada kaitannya dengan Pandawa. Jadi Arya Senjaya ini cucu dari Yamawidura. Yamawidura ini saudara kandung dari keluarga Pandawa, Raden Pandu Dewanata. Ini kita sudah sampai di pupernya. Depan ini Yona 1 atau kelihatannya di sini tuh dibagi 3 Yona. Yang pertama, yang depan ini Yona 1. Kalau sebelah kanan itu ada kayak menara pandang atau menara selfie. Kita ke kiri saja ke arah pintu masuk dari puper ini yang tadi kita lewati pas naik mobil ya. Depan itu ada musola di sebelah kiri, di ujung jalan ini kelihatannya ada joglo, mungkin itu semacam kumpul kalau kita ngadain camping di sini dan hujan atau malas bikin teratak atau bikin presit, bisa pakai joglo itu buat pertemuannya. Biasanya sih gitu. Dan ini di depan itu atau di sebelah kanan dari jalan ini ada lapangan. Itu bisa buat mendirikan tenda-tenda dan bisa juga buat hemokan ini di antara pohon-pohon ini kalau bagi yang suka hemokan. Ini jalannya dikasih batu-batu ditata seperti ini, antara paving bulat atau batu bulat, kurang tahu. Pokoknya ini lebih aman sih diinjak daripada tanahnya yang lumutan, resiko kepleset. Sebelah kiri ini ada pohon-pohon ditata, ini kelihatannya buat duduk-dudukan. Nah itu ada rombongan baru datang, itu banyak mobil-mobil parkir juga di situ. Ya betul, ini aulanya atau pendoponya, dapat titik kumpul acara. Di sini juga sebenarnya ini juga zona camping, cuman kok banyak rumputnya. Mungkin ini bubernya nggak terlalu laku ya, jadi seperti ini kondisi. Di depan itu ada warung-warung dan ada toilet juga di situ. Kita ke kiri, kita lihat ke arah mana jalan ke kiri ini. Di depan itu ada orang lagi foto-foto pakai baju adat. Tahu itu adat mana? Mungkin juga adat kuno dari Senjaya ini. Ini bubernya adem ya, suasananya adem, tidak panas dan tidak dingin. Kita kembali cerita tentang Senjaya, Arya Senjaya. Jadi Arya Sunjaya ini termasuk keluarga dekat dari Pandawa dan Astina. Arya Sunjaya ini punya saudara kandung laki-laki bernama Arya Subroto. Dalam peperangan Bratayuda yang mempertemukan Pandawa dan Kurawa versus Kurawa, Arya Sunjaya ini berpihak pada Pandawa, sedangkan Subroto berpihak pada Kurawa. Dan dalam perang Bratayuda ini akhirnya Arya Sunjaya ketemu atau duel melawan Karna, dan ternyata Arya Sunjaya kalah dan gugur. Tubuh Arya Sunjaya ini hancur dibanting sama Adipati Karna,
Roh dan tubuh Senjoyo ini hancur menjelma menjadi Sendang atau Telogo yang sampai sekarang dinamai Sendang Sunjoyo atau Sendang Senjoyo. Itu mitos yang kedua. Ini kita ketemu jalan cor yang kanan tadi, jalan menuju kampung tapi ditutup atau di portal pakai apa tiang-tiang gitu kayak pagar. Kita ke kiri itu ada tulisan apa? Kita lihat atau kita tengok. Ada tulisan petilasan Joko Tingkir ternyata. Ada dua bangunan, yang sebelah kanan ini ke bawah kelihatannya toilet, yang kiri ini mirip joglo atau aula. Tapi ini bangunan baru, harusnya ini bukan petilasan lama, nggak tahu, kita cek dulu petilasannya di sebelah mana. Di kiri ini ada tembok, tapi nggak tahu tembok apa. Sebelah kanan ada karpet digelar seperti tempat sholat, belakang nggak ada apa-apa. Nah ini kayak ada tempat sholat, ada sejadah dan ini stikernya, ada mimbarnya juga, itu kayak tempat buat jumatan atau nggak tahu. Apakah joglonya ini yang dimaksud dengan petilasan Jawa Tingkir? Kurang tahu juga. Kita coba cek di bawah ada apa. Sepertinya sih ini toiletnya, dan benar ternyata toilet yang kiri dikunci, yang kanan terbuka. Yang ada WC dan toiletnya, ini ada airnya, keran air ngalir ternyata. Kita skip, kita lanjut jalan lagi. Ini jalannya agak naik, kita akan kembali ke jalan cor yang tadi. Kembali ke cerita tentang Senjoyo. Ini ada versi ketiga dari asal usul Sendang Senjoyo atau Umbul Senjoyo. Yang versi ketiga ini yaitu berkaitan dengan cerita kerajaan Demak. Ini kita kembali ke jalan cor dan menurun ini. Jadi nama lain Joko Tingkir itu adalah Prabu Hadi Wijoyo. Dia hidup di antara tahun 1549 sampai 1580. Jadi Joko Tingkir ini dikisahkan dia adalah anak dari Ki Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging Boyolali. Jadi ceritanya kita ketemu jalan kampung lagi, kalau ke kanan itu ke kampung di belakang Senjoyo, kita ke kiri kembali ke Umbul atau ke pemandian Senjoyo. Kita jalan lewat undak-undakan saja, kalau lewat jalan cor yang lurus itu rawan kepleset karena ini miring sekali. Kita kembali ke kisah Ki Ageng Pengging. Jadi Ki Ageng Pengging ini dikisahkan dia akan memberontak pada Demak, sehingga Demak mengutus Sunan Kudus untuk menyerang Pengging, dan akhirnya Ki Ageng Pengging ini tewas, dan si Joko Tingkir ini jadi yatim piatu, sehingga Joko Tingkir ini diasuh oleh istri Ki Ageng Pengging, yaitu Nyi Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging ini salah, Nyi Ageng Tingkir, bukan Nyi Ageng Pengging. Ini ada kolam pemandian anak-anak misalnya, tapi mungkin udah nggak laku. Yang laku ya yang tadi, yang depan sana. Jadi kita sudah kembali ke pusat sumber air yang sebelah kiri ini. Tadi kan Mas Ramu datang dari sebelah kanan, jembatan sebelah kanan. Kembali ke kisah Joko Tingkir tadi. Jadi Joko Tingkir ini anaknya Ki Ageng Tingkir yang tewas. Setelah Ki Ageng Tingkir tewas, kemudian Joko Tingkir ini diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir, Ki Ageng Tingkir. Ki Ageng Tingkir ini seorang dalang yang sering ditanggap oleh Bupati Pengging. Nah ini kita sudah kembali ke area inti dari pemandian ini. Jadi Joko Tingkir ini diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir, dan dia besar di daerah sini.
Dia sering bertapa di sini. Jadi awalnya pemandian ini airnya besar sekali. Saking besarnya itu dikhawatirkan akan merendam desa-desa di sekitar sini. Akhirnya sumber airnya disumpal oleh Joko Tingkir sehingga jadi seperti sekarang ini. Airnya tidak terlalu deras. Airnya banyak tapi nggak bahaya, istilahnya seperti itu, aman. Dan sekarang daerah sini tuh sampai sekarang masih sering dijadikan atau dikeramatkan oleh beberapa orang kejawen atau orang-orang yang suka klinik. Katanya kalau berendam di Sendang Senjayo ini bisa sakti atau bisa apalah gitulah. Ya itu hak mereka, tapi kalau bagi Mas kamu itu adalah suatu yang tidak bagus, karena kalau di dalam agama Islam itu termasuk perbuatan musyrik, perbuatan syirik pelakunya disebut musyrik. Ini kolamnya bening sekali. Mas kamu nyoba bikin video 360 nya puter gitu. Kalau secara ilmiah posisi Sendang ini termasuk apa istilahnya strategis karena dikelilingi oleh banyak gunung dan bukit. Jadi ibaratnya di sini adalah tempat berkumpulnya air-air yang ditampung oleh gunung-gunung tersebut. Jadi gunung-gunung itu menjadi daerah resapan air, kemudian resapannya berkumpul di sini sehingga sini menjadi sumber air yang melimpah. Teorinya ilmiahnya begitu. Cuman karena sekarang kan banyak hutan-hutan dan gunung-gunung gundul di sekitar sini, katanya sumber air di sini agak menurun dibandingkan awal-awal waktu penemuan sumber air yang ini. Jadi mari kita jaga kelestarian hutan dan gunung untuk kelangsungan sumber air buat anak cucu kita di masa depan. Ini kita loncat langsung nyampe di tempat pemandian anak tadi. Kita ke kiri, kalau ke kanan atau naik itu kita akan kembali ke petilasan Joko Tingkir. Kita ke kiri karena tadi Mas Ramu lihat di ujung sana, depan sana itu ada apa kayak warung makan yang lumayan bagus modelnya dibandingkan yang lain. Di sebelah kiri ini ada bangunan apa nggak tahu. Di depan kiri ini warung yang warna merah itu musola. Sebelah kanan ini ada warung, kita lihat apakah jual nasi. Ternyata nggak jual nasi, dia jualnya mie ayam dan bakso. Kita lanjut lagi, geser ke kiri. Ini ada bapak-bapak dari musola, pengunjung juga, atau sih pengunjung atau pengurus. Kita geser ke warung sebelahnya yang tingkat ini, kita baca-baca apakah jual nasi karena kita lapar. Dan ternyata di situ ada menu ikan dan menu ayam. Kita langsung masuk ini, kita agak naik, kita tanya dulu sama mbaknya apa benar ada nasi, daripada nanti kita sudah duduk ternyata nggak ada nasi. Mbak, wonten ikan mbak? Wonten iki. Ini Mas Ramu mau meletakkan barang-barang dulu sekalian mereview. Di sebelah kiri itu ada tempat makan lesehan. Yang ini kursi modelnya meja, ini ada dua meja pakai kursi ini. Yang sebelah belakang Mas Ramu atau sebelah belakangnya salon ini juga lesehan. Kita naruh dulu, kita lihat. Ini seperti ini kondisi dalamnya, ya lumayan bagus dibandingkan yang lain. Sekarang kita cek di atas ada apa. Ini lagi dibersihkan, tadi ada rombongan mas-mas makan di atas.
Ini view dari atas kita bisa melihat sungai dan tempat yang bayar 5.000 tadi itu. Jadi di sini tuh sumber airnya ada 3, ada dari Umbul, terus ada dari sungai ini, dan ada satu lagi dari kolam alami. Jadi di dalam kolam itu katanya ada sumbernya juga. Total ada 7 sumber kalau membaca di literatur. Jadi ada Sendang Senjoyo, Sendang Selamet, Bandung, Teguh, Lanang, Putri, dan Tok Sewu. Tapi yang mana aja itu ketujuh sumber nggak tahu. Ini harusnya kita bawa guide dari sini untuk tanya-tanya. Yang ini sebelah kanan ini tadi tempat makan lantai 2 atau lantai atas itu lagi dibersihkan sama ibunya. Kita kembali turun. Kita pakai yang lesehan bawah depan itu. Ini kita sudah selesai makan, kita mau lanjut pulang. Nanti coba kita explore ke kanan ya, ke sungai tadi yang ke kanan. Ini tempat meja, makan versi meja, sebelahnya itu makan versi lesehan. Lesehan tapi yang atas. Ada pengunjung baru datang. Kita turun, di depan itu ada jembatan kayu, kalau mau langsung pulang bisa ke situ. Tapi Mas Ramu akan ke kanan dulu, explore jembatan yang sebelahnya itu. Ternyata di sini ada motor parkir juga. Berarti ini kemungkinan motornya masuk dari yang tadi, yang turunan di sebelah petilasan Cokot Tingkir. Ini di depan itu ada toilet. Kalau mentok, di situ ada jembatan cor ya, sebelah toilet itu. Ada orang lagi nyuci apa itu. Kelihatannya bisa kecas juga di sini. Walaupun tulisan batas bermainnya di jembatan yang tadi. Tapi ya harusnya nggak apa-apa kalau mau main-main di sini. Ini airnya juga tenang dan nggak dalam. Yang penting selalu diawasi aja kalau anak-anak kita main di situ. Di sebelah kanan ini hutan senjaya mungkin. Kita udah nyampe di jembatan, kita nyeberangi jembatan. Di depan itu ada ini apa? Warung. Di belakangnya di sampingnya warung ada kolam. Nggak tahu itu bayar atau enggak, tapi kemungkinan besar bayar. Paling itu kolam punya warung yang bikin. Nah, di sebelah kanan juga ada genangan air. Kalau yang ini liar kelihatan nih genangan. Yang di seberang sana atau di belakang, di depan sana jauh ada rumah-rumahan itu yang bayar 5.000 tadi. Ini kelihatannya orang anak-anak kecil-kecil ini pada nyari ikan di genangan-genangan ini selain di sungai. Kita lanjut. Kita sebenarnya mau ngeksplor ke sana tapi ini udah terlalu siang. Mungkin lain kali ya kita lebih mengeksplorasi kalau ada kesempatan ngecamp di sini bareng bocil-bocil kantor. Ya seperti ini kolam yang sebelah kanan tenang sekali. Kalau sebelah kiri sungai. Kita lanjut perjalanan pulang menyusuri jalan cor. Di sebelah kanan ini ada bekas-bekas warung. Ini ada juga gazebo tempat duduk sebelah kanan. Di depan kanan itu juga ada apa itu warung kelihatannya ya. Di sebelah kanan ini ada genangan air, itu ada ikan-ikan kecil ya. Jadi bisa nyerok-nyerok di situ. Itu ada jembatan bambu ternyata. Ada orang-orang lewat dari situ. Mungkin itu orang-orang yang keluar dari area bayar 5.000 itu, atau dia nggak jadi bayar 5.000 terus belok kanan akhirnya bus ke situ. Sebelah kanan ini ada gazebo ambrol bawahnya. Warna biru itu toilet. Jadi kalau sampean kungkum terus mau bilas bisa ke situ, atau mau pipis mau BAB juga bisa ini ke toilet sebelah kanan ini. Nggak tahu bayar berapa karena Mas Ramu tadi pipisnya di komplek Tingkir, petilasan Tingkir. Sebelah kiri ini jembatan yang tadi Mas Ramu lewati waktu datang.
Yang sebelah kanan itu area bayar 5.000, kita lurus saja mau kembali ke parkiran. Di warna biru sebelah kanan ini nggak tahu ini area apa, area toilet ataukah area sumber air juga, kok ada tutupan seperti itu. Toiletnya bukan yang biru ini tapi yang masuk ke sana lagi itu. Berarti kemungkinan sebelah kanan itu kantor PDAM atau mungkin sumber air juga, kurang paham. Karena ini ternyata kemarin Mas Ramu kan lupa untuk wawancara atau ngobrol-ngobrol dengan Warlock. Harusnya sih memang harus ngobrol gitu, jadi tahu sejarah di sini dan seputar sini dari versi orang Warlock. Ini depan ini gapura yang tadi kita masuk, di tengah ada kota amalnya. Kita nyeberangi jembatan, sebelah kiri ternyata ada pintu air itu. Kita udah masuk area parkir mobil. Kalau kita bisa parkir di sini atau di mobil sebelah kiri ini ya kita nggak perlu naik turun jalannya. Dari sini kita mulai nanjak. Nah, kanan ini warung yang jual gorengan dan ada air. Ini mulai lumayan tanjaknya. Nah, kanan ini yang jual buah tadi yang warna hijau ternyata itu musola. Jadi musolanya ada 2 di belakang dan di depan sini. Ini tanjakannya lumayan. Sebelah kanan ini rumah makan juga itu, warung Mbah Joyo tulisannya, tapi tutup. Mungkin orangnya juga lagi liburan kemana gitu. Kita terus nanjak lumayan. Tapi ini masih banyak pengunjung yang baru berdatangan ternyata, walaupun sudah siang gini. Ini udah menunjukkan pukul 1 lebih ya posisi saat ini. Di sebelah kanan ini parkiran mobil, yang itu bangunan di atas warung itu tadi sebenarnya kayak bengkel gitu ya. Sebelah kiri juga ada warung-warung. Wah, ternyata mobilnya sudah banyak berkurang. Udah nyampe di parkiran. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.